Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali kita siaran langsung. Kali ini dengan tema LDR. Oke, LDR. Langsung dari ruangan. Singkatan baru lagi ya, langsung dari ruangan. Malam ini saya di kantor, jadi kemarin malam di rumah, sekarang di ruang kantor atau di rimba di tempat saya ngajar. Malam ini kita akan ngebahas judul yang tadi saya share di Telegram ya teman-teman. Judulnya adalah saham syariah dengan rasio ROE dan NPM atau return on equity dan net profit margin di atas 10% dalam 5 tahun terakhir. Ini kontennya sangat penting sebenarnya bagi para investor jangka panjang gitu ya, yang hanya ingin menabung gitu, di sahamnya agak lama gitu ya, bukan untuk trading harian gitu. Nah, saya baru sadar saya belum ganti pakaian ya, nggak apa-apa lah. Anggap saja ini memecahkan rekor pakai baju dinas seharian. Teman-teman, tadi ada yang japri ke saya lewat WA ya. Jadi beliau japri ke saya, Mang boleh carikan saham dengan return on equity dan net profit margin yang lebih dari 10%. Oke, jadi saya akhirnya mencari data yang sudah lama gitu, dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi saya menggunakan data tahunan 2015 sampai 2019, kemudian juga yang 2020-nya itu saya menggunakan data yang Q2 yang sudah rilis sekarang, dan juga yang Q1 untuk saham yang belum merilis laporan keuangan semester pertama gitu ya teman-teman. Jadi data yang saya ambil ini murni hasil rekap sendiri, yang saya ngambil datanya 5 tahun terakhir. Jadi ngitungnya yang tahunan itu 2015, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 5 tahun, 5 tahun terakhir. Nah, saya absen dulu deh nih teman-temannya. Silakan tuliskan dari mana nih semuanya yang hadir malam ini. Kita akan lanjutkan setelah absen ya. Saya sambil nyiapin dulu materinya teman-teman. Silakan ya. Saya juga umumkan di Telegram. Sebentar. Terima kasih, ada yang dari Palembang, Mas Koyum. Kemudian juga siapa lagi? Kang Iwan, Kang Asep dari Bogor. Oke, tetangga kita. Tetangga sesama letter F ya, Cianjur dan Bogor. Kemudian juga ada lagi, silakan yang lainnya. Mas Ferhat Abbas dari Sidoarjo, terima kasih sudah hadir. Bu Neneng selalu setia nih setiap malam dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah hadir. Bu Neneng ini mungkin sama-sama ya dengan saya, sama-sama ngajar. Mas Hamdani dari Banjarmasin. Kemudian siapa lagi? Saya dulu ini ya, sebentar. Dari Jakarta Barat, Sirait ya. Kemudian sebentar ya teman-teman. Apa bantal. Sambil nunggu teman-teman yang lain dulu. Ada investor bahan dari Bandung itu, saya tahu. Kemudian siapa lagi?
Jadi temanya malam ini kita akan mencari saham-saham syariah yang rasio profitabilitasnya di atas rata-rata gitu ya teman-teman. Artinya ini tadi ada yang japri saya dan minta data itu. Kebetulan saya sedang di depan laptop tadi, jadi saya bongkar file-file lama dan akhirnya saya menemukan saham-saham tersebut gitu. Saham-saham yang dengan return on equity di atas 10%, net profit margin di atas 10%. Jadi dua-duanya di atas 10%. Saya yakin itu menjadi watchlist tersendiri bagi para investor saham syariah pastinya. Jadi saya mengecualikan dulu yang pertama saham-saham non syariah. Jadi saham-saham yang non syariah tidak saya masukkan ya teman-teman. Jadi yang saya share sekarang hanya saham-saham yang tergolong atau terkategorikan isi. Kemudian dalam 5 tahun terakhir secara konsisten NPM-nya dan ROE-nya di atas 10%. Kenapa menggunakan dua rasio tersebut? Karena rasio tersebut salah satu yang bisa dijadikan patokan bahwa saham ini adalah perusahaan yang profitable gitu ya, yang menguntungkan gitu. Ini hanya dua rasio saja gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman kembangkan dengan rasio lainnya. Jadi saya hanya mengambil dua rasio profitabilitas. Yang pertama ROE, yang kedua adalah NPM ya, net profit margin. Jadi kita akan lihat sebentar lagi saham apa saja yang masuk di situ. Dan nanti silakan teman-teman pelajari kembali. Bukan berarti ini adalah rekomendasi atau misalnya besok harus beli ya, tapi dikaji kembali. Dan nanti saya akan berikan fakta-fakta unik apakah profitabilitas ini tetap terjaga ketika pandemi COVID atau justru ada yang anjlok. Nah, untuk detailnya nanti ini akan saya rekam dan saya upload kembali di YouTube, di YouTube-nya Syariah Saham, teman-teman. Nanti untuk link untuk link postingan di Blogspot, nanti saya akan di blog Syariah Saham maksud saya. Di blog Syariah Saham nanti akan saya munculkan tabelnya gitu. Jadi mungkin saya sekarang nggak bisa liatin tabel. Tabelnya nanti lihat aja di postingan gitu ya. Atau saya juga ini mungkin saya belum bisa ngedit video dengan baik teman-teman. Jadi nanti tinggal saya uploadkan. Nah untuk untuk tabel lengkapnya teman-teman baca di blog syariahsaham.com. Jadi kita semuanya semuanya dikunjungi gitu ya. Instagramnya di follow, YouTube-nya juga di subscribe, kemudian blognya juga dibaca. Jadi platform kita semuanya mohon dipelajari dan dibaca supaya semuanya mendapat perlakuan yang sama gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Udah mulai banyak nih. Oke, kita mulai ya. Jadi yang saya lakukan adalah mengumpulkan file recap dari tahun 2015 sampai 2019 sih yang tahunannya, tapi yang 2020 saya gunakan juga yang Q2 sekarang yang terbaru, dan kalau yang belum rilis Q2-nya saya gunakan rilis yang Q1. Tapi sebelumnya saya cek dulu suaranya jelas nggak? Karena kalau suaranya belum jelas nanti tidak kedengaran informasinya ya. Silakan dijawab dulu apakah suara saya jelas. Bagaimana? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Siap. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data laporan keuangan dari 2015 sampai 2019. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu kesulitan. Kenapa? Karena harus mengambil satu persatu gitu ya dari tahun tersebut gitu. Jadi bayangkan kalau 2015 itu sudah ada sekitar 500 emiten dan itu harus di entry satu persatu untuk bisa menemukan. Nah, kebetulan Syariah Saham dan waktu itu saya yang pertama kali membuat, kita sudah merekap semuanya dari 2015 sampai 2019. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memiliki file rekap tersebut. Nanti silahkan boleh dicek ya. Nah, yang dari 2015-2019 ini saya kumpulkan tadi. Kemudian
Langkah pertama yang saya lakukan adalah eh, membuka file rekap tahun 2015, teman-teman. Nah, kenapa dari sana? Karena saya ingin melihat data 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun terakhirnya 2015 karena 19, 18, 17, 16, 15. Di tahun 2015 tersebut saya short gitu ya. Saya short pertama, saya short saham syariah gitu. Jadi yang non syariah itu dieliminasi dulu gitu ya. Jadi mungkin saya akan ngebahas perbankan, ngebahas rokok gitu. Yang saya bahas ya sesuai dengan, karena ini channelnya channel syariah saham, saya hanya membahas saham syariah. Jadi kalau yang ingin non syariah silakan teman-teman riset sendiri nanti. Nah, 2015 saya short saham syariah, kemudian dari yang sudah saya short tersebut, saya filter berdasarkan dua rasio yang dibutuhkan oleh teman saya tadi gitu ya. Pertama, ROE gitu, return on equity. Return on equity-nya harus di atas 10%. Maka saya menggunakan filter di atas, lebih besar atau sama dengan 10% gitu. Kemudian untuk NPM-nya pun sama, disaring atau difilter berdasarkan NPM lebih dari 10%. Maka muncullah beberapa saham, banyak sekali ya. Tadi saya sudah cek, banyak sekali sahamnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya mendapatkan saham yang di atas 10% di tahun 2015, yang kedua langkahnya adalah saya mensortir dan memfilter hanya saham-saham yang kapitalisasinya besar gitu ya. Jadi saya menghindari saham-saham yang nggak dikenal, teman-teman, atau saham-saham yang ya kadang naik kadang turun gitu ya, atau kadang dikenal kadang tidak. Jadi saya mengambil filternya adalah di atas 10 triliun. Artinya saya hanya mengambil saham-saham yang market caps-nya di atas 10 triliun. Maka tereliminasi lah banyak gitu ya, tereliminasi banyak. Nah, setelah itu yang saya lakukan langkah ketiganya adalah saya mengambil yang tahun 2019. Oke, yang tahun 2019 yang di atas 10% dan dari yang tadi sudah didapatkan dari 2015 ini, kemudian saya ambil yang 2019 data dan dibandingkan mana yang di atas, konsisten di atas 10%. Dari situlah muncul gitu ya. Dari situlah muncul tentang apa namanya, saham-saham dengan ROE dan NPM konstan. Jadi tema kita ya. Coba saya doin dulu ya, bentar. Bukan. Oke, lupa saya. Jadi tema kita malam ini adalah ROE dan NPM di atas 10% gitu ya. Nah, inilah. Sip. Kita lanjut ya. Nah, setelah tadi langkah yang keberapa tadi saya lupa deh, pokoknya gitu deh. Jadi intinya begini, saya punya satu file yang sebenarnya sedang masih dalam tahap pengembangan, teman-teman, belum saya rilis ya. Jadi file ini bisa teman-teman dapatkan dari Syariah Saham. Ya tentunya pasti ada investasi yang dikeluarkan, tapi tidak mahal, teman-teman. Itu bandingkan dengan teman-teman nge-input sendiri deh gitu. Per hari ini saya nginput 561 emiten dari 701 yang listing di bursa. Saya sudah menginput 561 dengan 80 lebih data gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman boleh cek, contoh filenya ada di Syariah Saham. Nah, intinya gini, ketika kita punya data yang sudah kita entry sejak 5 tahunan yang lalu, kita nggak kesulitan untuk mensortir apapun saham dari misalnya rasio apapun, ya kita tinggal filter aja sendiri gitu kan. Nah, seperti yang sekarang tadi, ketika ada seseorang yang japri ke saya untuk minta ROE dan NPM,
mungkin yang mintanya apa namanya yang request itu mungkin ngasih waktu agak lama ke saya gitu. Tapi kalau saya sendiri nggak, cuman berapa jam kok, setelah maghrib saya kerjakan, isya sudah selesai gitu. Kenapa? Karena kita datanya ada gitu ya. Datanya ada, tentunya dengan berbagai revisi yang misalnya kalau ada kejanggalan saya cek ulang ke data primernya, saya buka file laporan keuangannya, kemudian saya entry lagi. Nah, setelah tadi 2019 dan 2015 kita bandingkan sampai akhirnya muncul emiten yang stabil, atau yang bukan stabil sih, setiap tahun dia selalu di atas 10%. Maka muncullah saham ini. Nah, ada 14 saham teman-teman ya, 14 saham. 14 saham dengan ROE dan NPM yang di atas 10% dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini jarang dibahas sebenarnya ya. Jarang dibahas karena biasanya kalau orang mengcover yang LQ45 aja, atau yang big cap saja, misalnya yang masuk di JI atau LQ45. Kalau saya memfilternya dari 700 saham. Jadi semuanya saya filter dan muncullah 14 saham ini. Nah, kita akan mulai dengan ROE-nya dulu. Jadi ada 14 saham yang return on equity-nya itu rata-rata di atas 10% dalam 5 tahun terakhir. Nah, yang paling bawah adalah teman-teman MNCN. MNCN, kode sahamnya MNCN. Itu sekitar rata-ratanya 14,8%. Jadi nanti grafiknya, chartnya, tabelnya boleh teman-teman lihat di postingan Sariah Saham setelah ini tentunya. Setelah ini nanti ada deskripsinya di bawah ya, di bawah link video ini. Nanti saya buat, jadi setelah ini saya buat postingan. Nah, postingan nanti teman-teman baca deh gitu. Detailnya saya nggak akan memperlihatkan, saya tidak akan membacakan data per tahunnya karena terlalu banyak datanya. Saya hanya ngambil rata-rata ya, Jadi yang ke-14 adalah MNCN 14,8%. Kemudian di atas MNCN ada Pakuwon Jati atau Pewon, itu 15%. Di atasnya ada Mika, saham rumah sakit mitra keluarga, itu 16,5%. Kemudian di atasnya ada Kalbe Pharma 17%, KLBF. Di atas KLBF ada TLKM, Telkom ya, masuk rata-ratanya 17%. Kemudian ada Ultra Jaya di atasnya 17,7%. Ini masih return on equity teman-teman. Kemudian ada JRPT itu 17,9%. Kemudian ada Linknet itu ada 19,2%. Kemudian ada Sido Muncul. Nah, Sido Muncul masuk dalam jajaran ini. Itu 20,4%. Itu peringkat ke-6 sampai ke-14. Nah, kita sekarang akan bacakan 5 besarnya. 5 besar saham syariah dengan return on equity di atas 10% dalam 5 tahun terakhir. Peringkat kelima, S Hardware, ACS, ACS 22,5%. Kemudian di atas S Hardware ada yang keempatnya, peringkat keempat ada PTBA. PTBA ini 25,3%. 25,3%. Rata-rata per tahun ROE-nya. Setelah PTBA di peringkat ketiga ada Selamat Sempurna atau SMSM. Itu rata-rata 27%. Peringkat kedua, teman-teman pasti nggak nyangka gitu. Karena yang peringkat kedua ini tahun 2020-nya sedang mengalami anjlok gitu. Mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan minus. Peringkat kedua adalah LPPF, Matahari Department Store. Itu rata-ratanya sampai 2019 98,1%. Gitu. Tapi sekarang itu sampai 2019, tapi ditambah 2020 return on equity-nya itu minus 68%. Jadi hati-hati dengan LPPF karena tahun ini mengalami kejatuhan sampai minus 68%. Return on equity. Kenapa? Karena membukukan rugi gitu. Peringkat pertama pasti teman-teman sudah bisa nebak. Peringkat pertama adalah Unilever. Rata-rata per tahunnya 130,5%. Satu-satunya emiten syariah yang return on equity-nya di atas 100% hanya Unilever. Itu dari return on equity atau ROE. Perlu saya ungkapkan bahwa ROE di Indonesia, ROE di saham-saham Indonesia secara keseluruhan, saya pernah meriset secara sederhana, itu ada di kisaran 12%.
Jadi kalau ada emiten yang di atas 12%, berarti dia mengungguli pasar. Dan tadi yang saya sebutkan, itu emiten-emiten yang di atas 12%, teman-teman. Paling bawah MNC sudah 14,8 atau sekitar 15%. Ya, itu gambarannya. Kemudian di tahun 2020, yang paling fantastis masih Unilever 82,2%, kemudian disusul oleh Sido muncul 27%, kemudian juga TLKM 20%. Dan uniknya TLKM ini mengalami peningkatan ROE dari tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sampai 2019, maka UNVR itu masih dominan ya untuk return on equity. Nanti tabel lengkapnya kita berikan di postingan blogspot sebentar lagi ya, postingan blog Syariah Saham sebentar lagi. Sekarang saya akan bacakan. Jadi live kita nggak lama, nanti untuk visualnya lihat aja di video dan di postingan ya teman-teman. Saya masih belajar ngedit video masalahnya. Kita nggak punya tim editor teman-teman, jadi ya siapa aja yang sempat live bikin video saya atau Kang Adi atau Kang Evan gitu. Kita bukan entitas bisnis yang ada ada staffnya, ada kreatornya, enggak. Kita adalah founder sekaligus kreator sekaligus marketing sekaligus apapun. Jadi ya gitulah ya, karena kita membangun komunitas bukan membangun bisnis begitu ya teman-teman. Tapi saya suka sih menjalani ini. Buktinya saya lagi di kantor jadi dokter, mondok di kantor, tapi ketika ada yang minta untuk data saya langsung buat gitu, tersemangati gitu ya. Sampai saya lupa ganti baju ini. Aduh, kelihatan dong ininya ya. Tadi ada alumni kita juga ikut hadir, terima kasih, dan beliau juga sudah jadi investor, sudah menjadi pembaca buku saya juga, terima kasih. Dan saya masih di sini, saya masih di sekolah, masih ngajar. Kita lanjut ya. Nah ini ada orangnya. Terima kasih Nur Siti ya sudah hadir. Oke, sekarang kita lanjut dengan net profit margin. Jadi net profit margin itu rasio, saya belum menjelaskan tadi ya, return on equity itu. Kalau teman-teman penasaran dengan rasio-rasio ini, teman-teman bisa nonton video saya kemarin hari Sabtu yang ngisi acara di OJK dan di Teach Me ya, di Direktorat Pasar Modal Syariah OJK dengan kerjasama dengan Teach Me. Kebetulan saya ngisi waktu itu Syariah Fundamental Analysis. Jadi saya kupas tuntas tentang durasinya 2 jam kalau nggak salah, videonya itu bisa ditonton di YouTube-nya Teach Me. Itu lengkap. Dari saya ajarkan dari mulai awal, dari basic gitu. Dari basic, dan bisa ditonton free di YouTube-nya Teach Me. Jadi kalau teman-teman masih ingin lebih jelas tentang rasio-rasio tadi, silakan ditonton ya di Teach Me. Nah, kembali ke yang tadi, ROI itu kan return on equity itu bagaimana menghitung laba bersih yang disetahunkan ya, atau laba bersih dalam setahun dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, atau ekuitas, atau aset dikurangi utang, itu kan jadi ekuitas. Nah, berapa rasionya dari modal yang ada? Misalnya modalnya 1 juta, kemudian untungnya 1.500.000, berarti rasionya 150%. Nah, seperti Unilever misalnya tadi ya, di atas 100%. Berarti Unilever ini bisa menghasilkan untung dari modal lebih dari modalnya gitu ya. Itulah kehebatannya Unilever. Nah, sekarang kita masuk ke NPM, net profit margin. Nah, secara singkat net profit margin itu adalah perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan penjualan gitu. Total laba dibandingkan dengan total penjualan. Kita akan cek NPM yang katanya bagus gitu, itu adalah NPM yang di atas 10% dan konsisten setiap tahun. Nah, kita akan lihat dalam 5 tahun terakhir saham mana saja yang NPM-nya itu di atas 10%. Dari data yang saya himpun dari file recap yang saya entry, saya mendapatkan 14 lagi yang tadi ya, tapi sekarang peringkatnya berubah, teman-teman. Peringkatnya berubah. Saya bacakan ya. Yang pertama, yang paling bawah dulu, yang ke-14 gitu. Yang ke-14 adalah Kalbe Pharma. Rata-rata net profit margin per tahunnya itu ada di 11,5%, di atas 10%. Di atas Kalbe ada S Hardware, itu 13,3%. Di atas S Hardware ada Ultra Jaya,
produsen ultramil itu ada 14,1%. Kemudian di atas ultra ada Selamat Sempurna, produsen filter mobil ya, Sakura merek pedagangnya, itu 15%. Di atas SMSM ini teman-teman, SMSM ini salah satu perusahaan yang rajin bagi dividen dan paling rajin gitu. Kenapa? Kalau teman-teman sudah pernah baca buku Sari Kelapa, di lampirannya itu kan ada emiten yang paling rajin bagi dividen. Nah, salah satunya ada SMSM. SMSM itu dalam setahun bisa 4 kali bagi dividen. Setiap kuartal bagi dividen. Itu hebatnya saham ini, dan pertumbuhannya itu bahkan melebihi saham-saham blue chip yang lain gitu ya. Terbukti di NPM-nya pun masuk nominasi dia 15%. Kemudian di atas Selamat Sempurna ada Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, itu 15,3%. Di atas TLKM ada LPPF atau Matahari Debt Store, itu sekitar 16%-an, 16,6. Di atas LPPF ada Unilever itu di 17,6% rata-ratanya. Di atas Unilever ada PTBA itu 18,9%. Di atas PTBA ada MNCN, ada 21% NPM-nya. Nah, sekarang saya ingin bacakan 5 besar ya. 5 besar emiten syariah dengan NPM di atas 10%. Yang kelima, Sido muncul 21,9% per tahun rata-ratanya. Kemudian Linknet peringkat keempatnya 25,5%. Kemudian peringkat ketiganya Mika 25,5%, sama dengan Link ya. Kemudian peringkat kedua Pakuwon Jati 33,6%. Dan siapa juaranya untuk NPM 10 di atas 10% untuk emiten syariah dalam 5 tahun terakhir? Juaranya adalah JRPT, Jaya Real Property, itu di 43,1% ya. Jadi kalau kita kombinasikan ya, antara antara ROE dengan NPM gitu ya, yang masuk 6 besar misalnya atau 5 besar itu, maka arsirannya ini belum saya buat, mohon maaf. Jadi untuk ROE yang di atas 20% itu adalah Unilever, LPPF, SMSM, PTBA, S Hardware, dan Sido muncul. Kemudian untuk NPM atau Net Profit Margin, Net Profit Margin, yang pertama JRPT, kedua Pewon, ketiga Mika, keempat Link, keempat Sido, kelima MNCN. Jadi kalau kita buat sebuah arsiran gitu, yang dua-duanya muncul, yang dua-duanya ada, adalah Sido muncul ya. Sido muncul, jadi muncul ya, benar. Jadi Sido muncul itu masuk di dua-duanya. Di ROE-nya dia membukukan 20,4%, dan di NPM-nya dia membukukan 21,9%. Sementara yang lainnya kalau ROE-nya kan Unilever ROE-nya di atas tapi NPM-nya di bawah gitu ya. LPPF apalagi anjlok gitu. Nah, yang konsisten dua-duanya ada adalah Sido muncul. Sido itu dua-duanya masuk 6 besar. Dua-duanya membukukan NPM dan ROE-nya bahkan di atas 20%. Jadi kalau berkaca dari atau bercermin dari mereview dari dua rasio ini, maka kita bisa mengatakan bahwa Sido muncul adalah salah satu saham dengan profitabilitas yang lumayan dalam 5 tahun terakhir gitu. Dan ini terrefleksikan di harga sahamnya teman-teman. Jadi misalnya kita kan tidak cukup melihat dari rasio keuangan saja, tapi kita juga bisa membandingkan melihat refleksinya di harga. Apakah apakah rasio-rasio yang menguntungkan tadi itu berpengaruh gitu ya, berimbas kepada kenaikan harganya. Kita bisa cek teman-teman. Sudah muncul dari tahun 2015 ke 2020 ini dia sudah naik sekitar 244%.
244%. Terus tadi yang muncul ini adalah Ultra Jaya misalnya. Ultra Jaya dari tahun 2015 ke 2019 misalnya kita bisa lihat ini naik sekitar 94%. Ya, jadi saham-saham dengan ROE dan S Hardware misalnya ya, kita cek lagi. Nah, di sini ada S Hardware itu dari 2015 ke 2020 naik 300%-an. Jadi ada korelasi antara profitabilitas yang konsisten setiap tahun dengan pertumbuhan harganya di beberapa saham tentunya. Jadi teman-teman juga harus mempelajari lagi korelasi atau pengaruh ya, imbas dari return on equity dan NPM ini dengan harga sahamnya, karena kita sebagai investor itu diuntungkan dari dua hal. Pertama, capital gain atau selisih harga jual dengan harga beli, dan juga dividennya. Nah, mungkin dividen pernah kita kaji atau pernah kita bahas di video sebelumnya, silakan juga lihat di video sebelum ini ya, ada tentang saham ini memiliki dividen di atas deposito, silakan ditonton, di situ juga ada. Jadi intinya tetap belajar, gunakan rasio keuangan tadi sebagai langkah awal untuk menentukan saham yang menarik untuk dikoleksi dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan close live ini dan nantikan videonya di YouTube. Berikut postingan di blognya tentang emiten-emiten yang dengan yang membukukan rasio laba terhadap ekuitas dan rasio laba terhadap penjualan yang sangat menarik di atas 10% dalam 5 tahun terakhir, dari mulai 2015 sampai 2019 plus setengah tahun 2020. Jadi datanya lengkap dari mulai 2015 sampai 2019. Kemudian 2020 itu kita munculkan yang semesteran dan juga yang Q1 bagi yang belum merilis laporan keuangannya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.